Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sang sejati. Pertanda bahwa kita telah mencapai puncak dari perjalanan rohani adalah manakala kita itu telah menemukan kesadaran akan kemanunggalan segala wujud sebagai tajalli daripada sifat, asma, af'al dan zatnya. Manifestasi ilahiyah daripada pengejawantahan zat yang maha suci. Rasanya perasaan diri kita akan melebur ke dalam cahaya yang memancar dari sang sukma sejati. Tanda-tandanya hati kita menjadi damai sekaligus bergelora karena pertemuan dengan sang kekasih yang dirindui sekaligus merindui. Bagi orang yang telah terbangun kesadaran dirinya, telah dengan jelas ia mengetahui rahasia kehidupan. Tirai kegaiban telah terbuka. Ia akan menyaksikan sang maha hidup di balik segenap gerak kehidupan. Wujud yang maha tunggal meliputi segalanya. Dia yang menggerakkan segalanya dan mewujudkan segenap kehendak. Maka terhamparlah segala peristiwa di alam semesta ini. Yang menjadi pertanyaannya, bagaimanakah jalan untuk menggapainya? Saudaraku sang sejati, jadilah diri kita ini menjadi manusia yang rajin dan tekun. Belajarlah untuk selalu menajamkan perasaan. Lakukan itu siang dan malam. Tundukkan nafsu diri agar bisa menjadi manusia yang utama. Dan cara untuk memperdalam rasanya perasaan itu adalah dengan memperbanyak riyadhah, melakukan tafakur, memasuki alam kesunyian dan keheningan. Jangan pernah berhenti baik siang ataupun malam, baik dalam kesendirian maupun di saat keramaian. Usahakan agar batin kita itu selalu hening. Kelak pasti rasa kita akan tajam luar biasa. Janganlah sekali-kali hati kita menjadi lengah. Niscaya pasti akan bisa merasakan bahwa apa yang muncul dari dalam hati itu bukanlah kata-kata kita sendiri yang bersumber pada keakuan diri, melainkan langsung daripada bisikan dari sang sukma sejati yang identik dengan sabda ilahi. Oleh karenanya, bertanggung jawablah serta perhatikan segala sesuatunya dengan cermat hingga ia tuntas, dan jangan mudah menduga-duga. Untuk menggapai kondisi batin seperti tersebut, tentunya tidak bisa dilepaskan dari mendisiplinkan diri. Sebab cahaya sang sukma sejati dan bisikan Tuhan yang mengalir lembut dari kedalaman hati hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah terbiasa menundukkan keakuan dirinya dan dapat mengelola hawa nafsunya. Hilangkan segala keraguan-raguan dan kesamaran di dalam hati, dan buatlah hati kita menjadi mantap dan terang benderang. Caranya adalah dengan mengendalikan pandanganmu. Kurangi sedikit demi sedikit tuntutan dari hawa nafsu. Latihlah agar ia sempurna. Bila itu terjadi, engkau akan bisa betul-betul selaras dengan kehendak sang sukma sejatimu. Jangan membiasakan diri berbuat aib ataupun keburukan, karena itu tidak ada gunanya dan tak akan membawa hasil. Engkau malah akan terjerat oleh rintangan. Hijabmu dengan kenyataan sejati akan makin tebal. Bahkan hidupmu pun akan penuh dengan masalah dan gangguan. Karena itu, segenap godaan harus diperhatikan agar engkau tidak terjebak di dalamnya. Perjalanan menuju pencerahan rohani, di mana
kebahagiaan abadi, tersibak dan jiwa bertemu dengan jati dirinya. Sungguh, itu memang tidak mudah. Setiap orang yang berhasrat kepadanya memang harus berjuang keras, sebagaimana kita merindui dan ingin bertemu sang kekasih, sosok yang memikat hati. Maka segenap perjuangan penuh kesungguhan mutlak harus dilakukan. Pertanda keistimewaan sesuatu bahwa ia harus diraih melalui rangkaian pengorbanan agar sang kekasih hati bisa kita jumpai. Kita harus menjemputnya dengan hati yang bening, yang penuh dengan cinta. Dan itu hanya mungkin jika kita telah berkorban, menundukkan keakuan diri kita, sehingga hati itu benar-benar bersih dari segenap kotoran dan noda, agar sampai kepada pencerahan yang sejati. Hal yang harus engkau lakukan ialah dengan membuat dirimu penuh kedamaian. Perilakumu harus kukuh dalam kebenaran. Engkau pun harus sabar, harus tawakal, rela terhadap apapun yang sedang engkau hadapi. Berjiwa lapang dengan dilandasi kewelas asihan tanpa batas. Seyogyanya engkau menjadi seorang yang bijak, yang terpercaya, yang mengetahui muara dari hidup ini. Ya Allah, jika aku meminta pertolongan kepadamu, kemudian hadir pertolonganmu, yang dengan itu aku terhijab memandangmu, karena terlena dengan asbab pertolonganmu, maka sama nilainya aku menyandingkan sesuatu ada di sampingmu. Jika aku meminta apa yang sudah engkau jaminkan untukku, berupa rezeki dan kelapangan kehidupan, itu sama artinya aku memperlihatkan kecurigaan akan dikau dengan kekhawatiran akan dalam kehidupan ini. Jika hatiku damai dalam apapun selain dirimu, damai ketika berkumpul dengan sesuatu, anak istri, kemewahan, kelapangan akan keadaan, berarti aku telah melakukan kesyirikan. Sifat-sifatmu yang maha agung itu hakiki, manakala bisa aku bersamamu. Aku hanya debu kehinaan, kehampaan, ketidakberadaan. Sifat-sifatmu mengatasi segala sebab-sebab, segala apa yang berlaku di dalam kuasa perbuatanmu. Maka manalah mungkin aku bisa dekat denganmu, sebab aku tidak punya sedikit pun kemampuan untuk beramal mendekatkan diri kepadamu dengan segala usaha dan ikhtiar, yang mana dengan ikhtiar itu pun itulah karuniamu, sifat-sifatmu yang maha tinggi dari segala semesta, yang hanya berupa zarah debu dengan berbagai kehinaan dan kerendahan segala sesuatunya. Maka tidaklah mungkin ada sesuatu yang mampu menopangku selain dirimu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.